Topik yang kita bahas di pagi hari ini, rekan dengar, cukup hangat dan sangat hangat, menarik. sangat iya, hangat. sangat hangat. Iya, yaitu persiapan pemilihan kepala daerah 2024. Saudara pendengar, kami ingatkan, kami menunggu suara Anda di 0811 5012 304. Baik, di awal kita ingin mengetahui dulu, Mbak Nina, bagaimana kondisi tanah laut pada saat ini di dalam menghadapi pemilihan kepala daerah 2024 menurut pantauan KPU. Ya, terima kasih sebelumnya. Kondisi Kabupaten Tanah Laut menurut pantauan KPU ya, Bu, ya. Untuk persiapan pemilihan kepala daerah ini yang pasti masih adem ayem aja. Ya. Saya lihat di sini masih aman-aman saja. Iya. Nah, kemudian di sini secara umum ya. Secara umum masih adem ayem, masih aman. Mungkin biar terdengar teriak-teriak mungkin siapa yang nantinya akan, tetapi selagi belum mendaftarkan ke KPU, maka kita juga belum mengetahui siapanya. Yang pasti aman saja, kondisinya masih. Ya, pastinya KPU ketika masih belum ada yang mendaftar, KPU masih menganggap kondisi wilayah kita masih aman ya, masih aman. Aman KPU, meskipun media sosial nggak aman ya. Tahapan untuk pemilihan kepala daerah ini ada beberapa, yaitu dari tahapan persiapan dan juga ada tahapan penyelenggaraan. Kemudian untuk tahapan persiapan yang telah dilaksanakan oleh KPU, yang pertama adalah perencanaan program dan juga anggaran yang dihibahkan untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Itu telah kami laksanakan juga di prosesnya dari bulan Desember 2023 sampai ke Januari. Itu proses penyusunan anggaran NPHD yang dihibahkan untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Kemudian persiapan setelah itu masuk juga persiapan, yaitu pembentukan badan ad hoc yang sudah kami bentuk untuk panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, di mana untuk panitia pemilihan kecamatan itu di masing-masing kecamatan berjumlah dengan anggota 5 anggota PPK. Tiap kecamatan 5 anggota PPK, dengan total seluruh 11 kecamatan ada 55 anggota PPK yang telah kami bentuk dan kami lantik itu di tanggal 16 Mei 2024 kemarin. Nah, kemudian setelah pembentukan panitia pemilihan kecamatan itu kami juga membentuk panitia pemungutan suara di wilayah desa kelurahan masing-masing dengan PPS berarti PPS, dengan total 3 orang di setiap kelurahan desa masing-masing, sebanyak 135 desa, yaitu berarti 135 kali 3. Iya, kali 3, yaitu 405 anggota PPS yang telah kami bentuk dan kami lantik itu di tanggal 26 Mei 2024 kemarin. Nah, setelah pembentukan dari PPK, PPS, persiapan selanjutnya terakhir itu kami membentuk petugas pemutakhiran data pemilih. Petugas pemutahiran data pemilih. Pemutahiran data pemilih untuk persiapan dari penyusunan pemutakhiran data pemilih sebelum ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap. Itu kami sudah membentuk Pantarlih dan melantik di tanggal 24 Juni kemarin sebanyak 1018 petugas Pantarlih se-Kabupaten Tanah Laut untuk melaksanakan pemutakhiran data pemilih ya, penyusunan. Jadi setelah kami menerima data dari Dukcapil, itu disinkronisasi kembali oleh KPU, data potensial pemilih ya, disinkronisasi kembali oleh KPU. Ini berarti beda-beda orangnya ya? Dengan PPK, PPS, dan PPDP tadi? Ya, beda-beda. Jadi data yang telah diterima dari Disdukcapil, data DP4 potensial itu disinkronisasi kembali dengan KPU. Nah, data yang telah disinkronisasi di KPU tersebut maka dilakukan pencocokan dan penelitian oleh petugas kami, petugas Pantarlih yang langsung secara faktual ke masyarakat dari rumah ke rumah untuk meneliti dokumen tersebut berupa KTP maupun KK. Sekarang proses yang sedang berjalan di KPU adalah penyusunan pemutakhiran data pemilih untuk persiapannya. Pemutakhiran data pemilih ini dimulai pada kapan, Bu? Pemutakhiran data pemilih dimulai itu di tanggal 24 Juni. Jadi sejak dilantiknya petugas pemutakhiran tersebut maka langsung juga dilakukan coklit ya. Dari tanggal 24 Juni sampai yang kita kenal dengan coklit gitu ya. Bahkan ada yang memplesetkan coklat gitu katanya. Sampai 24 Juni. Jadi 1 bulan itu.
Dari 24 Juni sampai dengan 24 Juli. Kira-kira dalam 1 bulan ini dengan kondisi armada kita yang 1.800 tadi ini dapat tercapai atau tidak nih? Karena kondisi di lapangan tentu saja fluktuasi. Jadi data yang telah disinkronisasi dan KPU itu kan dicocokkan kembali oleh petugas kami. Jadi data tersebut bisa saja berkurang, bisa saja bertambah karena memang ada yang sudah pindah domisili atau mereka yang sudah meninggal dunia. Nah, itu kan bisa mempengaruhi dari jumlah data, bisa berkurang ataupun lebih dari jumlah yang telah disinkronisasi. Begitu. Ini yang sampai saat ini masih sedang berlangsung kan sampai tanggal 24. Sekarang ya masih 2 minggu pelaksanaan. Sekitar itu. Ini coklit ini door to door atau sampel saja, Mbak Nina? Door to door. Oke. Langsung ya. Dengan kapasitas berapa kakak kita satu kabupaten Tanah Laut? Itu berarti itu haruskah semua kepala keluarga, semua rumah dilakukan coklit tersebut? Iya, dilakukan pencoklitan itu bagi mereka yang telah memenuhi syarat. Iya, telah yang tadi masuk di data yang telah disinkronisasi. Kemudian mereka juga yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih. Misal dia memang tidak masuk di data yang disinkronisasi oleh KPU. Tetapi pada saat hari pemungutan suara di tanggal 27 November dia sudah masuk usia pemilih nih, sudah 17 tahun, maka dia akan masuk data menjadi pemilih potensial yang nanti akan dimasukkan ke dalam daftar pemilih sementara yang akan diproses menjadi daftar pemilih tetap begitu. Berarti ada kemungkinan untuk bertambah ya, misalnya ada pemilih baru. Karena kan di Dukcapil. Per tanggal berapa tuh Mbak masuknya kalau yang baru? Yang baru selama proses pencoklitan ini di mana kita temui sampai dengan tanggal 24 Juli itu sampai tanggal 24 Juli itu di mana ada kita temui pemilih yang potensial nanti pada saat tanggal 27 November dia sudah memasuki usia pemilih 17 tahun, maka akan dimasukkan ke dalam daftar pemilih potensial yang nanti akan masuk juga di dalam daftar pemilih sementara dan sampai ke tahapan daftar pemilih tetap berikutnya itu akan masuk nanti. Kita tahu ya keberhasilan daripada pilkada ini salah satunya adalah partisipasi dari masyarakat ya. Nah, partisipasi dari masyarakat ditentukan juga dari data, data pemilih begitu. Nah, satu suara pun bisa mempengaruhi sangat mempengaruhi. Bagaimana petugas dari PPDP ini dapat diyakinkan mereka bahwa seluruh masyarakat kita bisa tercoklit? Jadi petugas pemutakhiran Pantarlih ya Bu sebutannya untuk yang ini tidak BPDP lagi tapi Pantarlih petugas pemutakhiran data pemilih. Itu memang wajib ya untuk langsung menemui secara faktual. Misal ada kendala, tidak ketemu nih sama masyarakat yang hendak dicoklit, maka kita bisa berkoordinasi dengan RT-nya, dengan kepala desa, dengan RT RW setempat atau dengan tokoh masyarakat setempat. Apakah masyarakat yang tidak ketemu ini betul-betul pindah alamatkah kemana? Mungkin bisa ditanyakan kepada RT yang pastinya supaya kita mendapat data yang akurat. Apakah betul Pak ini beliau tidak ada di tempat? Bagaimana dengan dokumennya? Misalnya dokumennya dia tidak berpindah domisili, maka tetap terdaftar di mana alamat dokumen tersebut yang tempat asalnya. Kecuali pemilih ini, masyarakat ini pindah rumah, pindah dokumen juga, mengurus, baru dia pindah ke tempat asal. Tetapi selama masyarakat pemilih ini tidak memindah dokumennya, maka dia tetap terdaftar di sesuai dengan alamat KTP meskipun dia sudah pindah tempat tinggal aja masih nih ini tapi KTP dokumen KK semuanya masih tanah laut ya tetap terdaftar di tanah laut kayak gitu, nggak bisa dipindahkan. Jadi kita sesuai faktual KK maupun KTP di dalam data ya. Iya, di dalam data. Baik, tadi kita kalau misalnya kada ketemu dengan orangnya gitu petugas Pantarlih tadi dapat berkoordinasi dengan aparat desa, RT atau RW begitu. Apakah ada kemungkinan nih Mbak Nina, petugas Pantarlih kita hanya bertemu dengan aparat desa dan RT RW aja? Enggak ya, itu dipastikan bahwa karena kan ini katanya pemutakhiran aja gitu kan ya. Iya, database kan sudah ada gitu.
pencocokan data pemilih ini iya. harus mencocokkan apakah ini KTP sesuai dengan nomor KTP yang ada dari data yang disinkronisasikan kami. Kemudian apakah ada kesalahan nama, apakah ada salah alamat atau salah nama pun satu huruf itu kita lakukan perbaikan kayak gitu. Jadi kita wajib langsung mendatangi secara faktual dari rumah ke rumah kepada masyarakat kayak gitu. Saya juga salut nih Mbak, karena di daerah sendiri Mbak atau Atu ya. Sudah ya? Siangnya nggak, sudah ya. Siangnya nggak ada, malam mereka. Iya, betul. Jadi luar biasa juga untuk Atu ya. Berarti mereka memang ditarget ya, wajib begitu. Nah, KPU sendiri memastikan bahwa petugas Pantarlih ini memang bekerja sesuai dengan prosedur. Apa yang menjadi indikator dari KPU sendiri? Iya, untuk menjadi indikator itu di mana dari KPU juga melakukan monitoring untuk pelaksanaan coklit, di mana coklit itu tidak hanya menggunakan form ya, tetapi juga ada menggunakan aplikasi coklit. Nah, dengan aplikasi coklit tersebut maka kita juga langsung melihat memonitor kinerja dari Pantarlih sejauh mana sih, sebanyak mana yang sudah dilakukan coklit. Nah, dari situ kita bisa memonitor. Karena kalau untuk secara manual kita harus mendatangi satu persatu ini susah ya. Nah, dengan adanya aplikasi coklit itu juga memudahkan bagi petugas Pantarlih dan juga dari KPU sendiri untuk melakukan pemantauan begitu ya. Jadi misalnya ada di daerah desa mungkin desa A yang progres coklitnya mungkin kurang nih di bawah sekian persen. Setelah 2 minggu ini, nah kita akan langsung pantau apa masalahnya, apa kendalanya. Jadi indikator di situ dari coklit yang di aplikasi itu yang bisa kita pantau, memastikan bahwa mereka betul-betul melaksanakan itu sesuai dengan ketentuan dan sejauh mana progres yang sedang berjalan saat ini. Gitu. Karena di Pantarlih ini titik awal. Titik awal persiapannya karena nanti dia juga dari hasil daftar pemilih tetap ini juga akan menjadi persiapan untuk logistik ya. Karena berapa jumlah surat suara yang akan dicetak berdasarkan dengan jumlah pemilih di masing-masing TPS. Dan juga surat suara cadangan 2,5% untuk pilkada nanti kayak gitu sih. Jadi menyeluruh sih tahapannya dari DPT kita bisa menyesuaikan dengan kesiapan untuk logistiknya nanti gitu. Dalam memudahkan Pantarlih ini Bu, apakah mungkin dalam satu orang petugas itu ada beberapa RT atau bagaimana ini? Ketentuan jumlah Pantarlih apakah dibagi per wilayah maksudnya atau dibagi menurut jumlah pemilih? Untuk Pantarlih itu kita sesuaikan dengan jumlah TPS. Nah, jumlah TPS. Jadi jumlah TPS di Kabupaten Tanah Laut itu mengalami perampingan ya daripada ke pemilu sebelumnya. Pemilu sebelumnya itu sejumlah 1.135 TPS, sedangkan untuk pilkada ini ada 571 TPS. Di mana di sini karena pada saat pemilu kemarin maksimal jumlah pemilih di TPS itu adalah 300 pemilih ya. Tetapi untuk di pilkada saat ini itu maksimal pemilih itu berjumlah 600. Berarti naik ya? Jadi naik. Sehingga TPS-nya berkurang. Meramping gitu ya. Meramping ya jadinya 600 pemilih. Kemudian untuk jumlah Pantarlihnya ketentuannya adalah jika di dalam satu TPS tersebut jumlah pemilih lebih dari 400 pemilih dalam satu TPS, maka jumlah Pantarlihnya ada 2 Pantarlih dalam satu TPS itu yang melakukan pendataan. Tetapi jika di bawah dari 400 pemilih dalam satu TPS itu, maka satu aja Pantarlihnya. Jadi itu yang jumlah kebutuhan menyesuaikan dengan jumlah TPS dan jumlah pemilih di dalam TPS tersebut. Kayak gitu. Biar nggak ada iri-irian Bu ya, sekarang petugas nyamannya sedikitnya. Banyak benar penghuninya RT aja. Aku ya kalau di desa aku tuh banyak banget orangnya. Yang sudah pas lah 400 pas satu aja Pantarlihnya. Bila 402 berarti 2 Pantarlihnya. Meskipun lebih 2 orang aja begitu ya dari 400. Tetap 2 Pantarlihnya. Lebih nyaman ternyata. Lebih nyaman ternyata si Pantarlihnya begitu. Nah, Pantarlih ini bekerja nanti sampai dengan tanggal 24 Juli ya. 24 Juli 2024. Nah, data yang sudah dicoklit tadi ini diolah seperti apa nih Mbak? Dimasak atau dikasih bumbu atau apa begitu sehingga benar-benar nanti keluarnya itu adalah data yang konkret, data yang benar-benar fix gitu. Jadi data yang telah dilakukan pencocokan dan penelitian oleh petugas kami Pantarlih itu setelah selesai di tanggal 24 Juni nanti, Juli ya, itu nanti akan direkapitulasi kembali oleh PPS ya, Panitia Pemungutan Suara, dan juga ke PPK
kemudian nanti akan diumumkan ya, penyusunan daftar pemilih sementara itu akan diumumkan di kantor wilayah desa masing-masing atau di tempat akses yang mudah diakses publik sebagai daftar pemilih sementara, yang dimana nanti masyarakat bisa mengecek apakah sudah terdaftar atau belum dari hasil pencoklitan oleh Pantarlih tersebut. Jadi hasil dari pencoklitan oleh Pantarlih tersebut maka menjadi daftar pemilih sementara nanti direkapitulasi oleh PPS ya, kemudian diumumkan kembali di tempat yang akses yang mudah diakses publik. Jadi masyarakat bisa melihat apakah sudah terdaftar atau belum nih hasil pemutakhiran kemarin oleh Pantarlih gitu. Misal belum terdaftar, maka lapor langsung ke PPS-nya di wilayah kelurahan desa masing-masing. Jadi di situ nanti bisa melaporkan. Kemudian PPS juga harus cepat tanggap pada saat ada laporan dari masyarakat. Kemudian meneliti kembali nih, apakah benar nih tanggapannya belum terdaftar, sesuai nggak kakak sama KTP-nya sesuai dengan alamat domisili di situ, atau misalnya dia hanya berdomisili di situ tapi KTP-nya belum pindah. Tapi KTP-nya di lain gitu. Iya. Ini bagaimana? Nah, itu tidak bisa. Jadi dia harus sesuai. Berarti dia tidak punya hak suara nih. Punya, tapi sesuai dengan alamat domisili yang ada di KTP-nya gitu. Maksud saya begini. Kecuali dia pindah memilih. Ketika dia orang luar Kabupaten Tanah Laut begitu. Kemudian beberapa waktu dia bekerja di Tanah Laut, tetapi belum mengurus KTP-nya untuk pindah Tanah Laut. Ini posisinya nanti bagaimana? Tidak terdaftar di sini, misalnya memang dokumennya masih di mana di sebelumnya ya? Iya, di luar Tanah Laut lah pokoknya. Oke. Gitu. Berarti dia terdaftar sesuai dengan alamat yang ada di KTP itu, gitu. Misalnya dia kan terdaftar di luar Tanah Laut, terus nanti bekerja di sini nih, mau milih di sini bisa menggunakan layanan pindah pemilih nanti setelah ditetapkan daftar pemilih tetap. Jadi syarat untuk layanan pindah memilih itu dia terdaftar dulu di daftar pemilih tetap baru bisa pindah memilih ke sini ya. Iya. Berarti pada saat ini ya bagi teman-teman nih para pendengar masyarakat Tanah Laut yang masih belum memindah dokumen kependudukannya, masih punya waktu ya untuk mengurus ya agar nanti Anda masuk di dalam daftar pemilih sementara. Iya. Karena dari daftar pemilih sementara ini nanti akan ditetapkan jadi daftar pemilih tetap. Ya, kalau tidak masuk daftar pemilih sementara tidak bakalan dapat di pemilih tetap berarti. Bisa. Oh, bisa. Tidak ya, maksudnya di daftar pemilih tetap ya, memang tidak bisa, tapi dia juga masih bisa menggunakan hak suaranya, masih memiliki hak untuk memilih, tetapi sesuai dengan alamat yang ada di KTP. Jadi pada saat hari pemungutan suara tidak terdaftar tadi ya di DPT, itu bisa hadir datang ke TPS menggunakan KTP sesuai dengan alamat domisili yang ada di KTP-nya. Dengan catatan hadir ke TPS di atas jam 12 siang dan dengan ketersediaan surat suara yang masih ada, kayak gitu. Tapi sangat disayangkan sih kalau nggak terdaftar di daftar pemilih tetap. Makanya itu kita menggarisbawahi nih ya kepada masyarakat kita. Kita menyikapi bahwa Tanah Laut ini kan daerah industri, daerah perkebunan, daerah pertambangan ya. Jadi fluktuasi masyarakat Tanah Laut ini berputar dengan cepat ya. Ada yang datang dari luar daerah, ada yang pergi begitu ya. Nah, ini yang kita sikapi ya. Nah, dan kondisi ini Mbak Nina, kondisi ini ya disinyalir rentan ya. Nah, beresiko. Nah, itu dia. Makanya saya di dalam Pantarlih ini saya benar-benar melimit gitu ya agar memang kawan-kawan kita, saudara-saudara kita masyarakat Tanah Laut memang benar-benar mendapatkan DPS dan DPT yang memang sesuai. Iya, tidak ada penambahan dari luar gitu ya, dengan misalnya ini saya memang bekerja di sini begitu kan, baru setengah bulan begitu ya. Nah, belum sempat memindah KTP begitu. Tapi saya punya keterangan dari RT bahwa saya memang sudah pindah di sini, atau saya punya keterangan dari tempat saya bekerja. Bagaimana? Tetap harus menggunakan KTP sesuai dengan alamat domisili. Tidak bisa menggunakan keterangan di tempat bekerja dan sebagainya. Keterangan di tempat bekerja itu bisa digunakan untuk pindah memilih pada saat dia sudah terdaftar di daftar pemilih tetap, tapi dengan syaratnya itu. Jadi kita harus sesuai dengan dokumen yang ada di KTP, sesuai dengan wilayahnya. Oke, sebagai gambaran Mbak Nina, Kalimantan Selatan ada berapa kabupaten yang akan melakukan Pilkada 2024? Bisa dibilang serentak? Bisa dibilang secara keseluruhan atau bagaimana? Kalimantan Selatan? Kalimantan Selatan. Keseluruhan? Iya. Berarti ada 13 kabupaten kota ya? Iya. Oke. Artinya ya bagi
saudara-saudara kita yang berdomisili atau KTP masih di tempat lama, sepanjang masuk dalam lingkup Kalimantan Selatan, ya bisa pulang ke daerahnya begitu ya. Oke. Tapi di sini milih, sana milih juga. Gak bisa lah. Iya. Kecuali dia punya ajian membelah diri. Iya, kan dalam waktu yang bersamaan kan ya. Iya, waktu kita tidak cukup. Oke. Baik. Di dalam pencoklitan ini, ketika nanti di 24 Juli ya selesai ya tugas dari Pantarlih, tadi kata Mbak Dina akan dilakukan rekapitulasi, kemudian akan dilakukankah uji kebenaran terhadap data yang sudah dicoklit oleh Pantarlih? Maksud saya mungkin ada rapat koordinasi dengan lintas sektor terkait untuk melakukan uji kebenaran dari data ini. Iya, jadi nanti dari tingkat PPS ya setelah merekapitulasi itu maka akan dilakukan rapat koordinasi juga di tingkat desa, kemudian rekapitulasi di tingkat kecamatan. Nah itu akan mengundang dari seluruh tokoh-tokoh masyarakat yang terkait untuk dimintai keterangan dari masukan dan tanggapan dari hasil pencocokan penelitian tersebut, dan juga akan diumumkan. Jadi dari PPS-nya akan melakukan rapat koordinasi juga di tingkat desa. Siapa yang akan melakukan koordinasi ini? KPU kah, PPS kah, atau PPK kah? Dari tingkat yang terbawah dulu Ibu. Jadi kalau untuk PPS maka di tingkat desa yaitu panitia pemungutan suaranya, PPS-nya, kemudian di tingkat kecamatan juga. Nanti setelah itu untuk penetapan DPT baru di tingkat kabupaten. Itu pelaksanaannya demikian. Oke. Uji kebenaran itu berapa lama? Sepanjang masih itu ya di daftar pemilih sementara. Nanti juga setelah adanya rapat koordinasi diumumkan adanya daftar pemilih sementara hasil perbaikan. DPS ini kapan nanti akan diumumkan, Mbak Nina? Setelah 24 Juli ini jeda berapa hari DPS ini baru diumumkan? Saya kurang ingat ya tanggalnya, tapi kurang lebih 2 minggu setelah itu maka akan diumumkan daftar pemilih sementara. Kemudian jika ada masukan tanggapan masyarakat, maka diolah kembali menjadi daftar pemilih hasil perbaikan. Dan daftar pemilih hasil perbaikan tersebut itu nanti juga akan diumumkan kembali oleh petugas kami. Gitu. Jadi melihat lagi ada 2 kali gitu ya. Jadi masyarakat bisa melihat apakah dengan daftar pemilih sementara hasil perbaikan kemarin itu nama ulun sudah masuk belum sih? Iya, betul kan nama saya gitu ya. Anak saya yang baru lulus SMA gitu kan, yang akan masuk pada tanggal 17 November nanti sudah masukkah atau bagaimana begitu ya? Nah itu kan itu diumumkan kembali itu daftar pemilih sementara hasil perbaikan. Artinya setelah ada masukan tanggapan dari masyarakat juga mencek kembali, sudah kayo masuk ya nama ulun semalam lah. Soalnya semalam kededa nih waktu DPS. Betul. Sekarang DPS HP sudah ada, berarti kan sudah aman. Jadi seperti itu. Ya, artinya juga dalam posisi ini, dalam masa ini juga dibutuhkan peran serta masyarakat yang aktif ya, untuk masing-masing nih melihat nama kita begitu ya, apakah nama kita, keluarga kita begitu sudah betul, sudah masuk ya sesuai dengan alamat dan lain-lain yang ada di dalam daftar kependudukan kita, dokumen kependudukan kita begitu ya. Ya, berperan aktif untuk mengecek juga setelah sudah terdaftar atau belum, tetapi juga berperan aktif dalam proses pencoklitan ini yang sedang berjalan ini. Itu menerima kedatangan dari petugas Pantarlih kita sudah lengkap pakai rompi, pakai topi, pakai ID card, kemudian datang ke rumah nih, assalamualaikum ya warganya, lalui aja ya. Iya. Nah, jadi kendala-kendala itu yang nggak terdaftar, yang disalahkan. Betul. Nah, menyikapi dari kondisi ini, tadi seperti saya bilang, data penduduk ini kan titik awal nih ya. Menyikapi dalam kondisi ini, apa program yang sudah dilakukan oleh KPU sendiri? Untuk penyusunan daftar pemilih ini, programnya ya dengan kita mendatangkan petugas tersebut. Maksud saya, apakah masyarakat kita sudah diberikan pembekalan, himbauan atau yang lainnya ya, untuk mereka benar-benar dapat berperan aktif dalam hal ini, memberikan keterangan, menerima dengan baik petugas Pantarlih kita begitu, kemudian memberikan keterangan yang sebenarnya begitu.
kemudian juga nanti pada saat DPS diumumkan, mereka dapat mengecek kebenaran dari data atau dokumen kependudukan mereka, kemudian mereka dapat melakukan perbaikan ketika ada kesalahan. Iya, bagaimana? Itu kita sudah dalam melakukan sosialisasi ya sebelumnya, untuk sebelum dimulainya tahapan pemutakhiran itu kita sudah melakukan sosialisasi juga dengan petugas-petugas kami, yaitu PPK dan PPS di wilayah masing-masing. Ya. Jadi di wilayah masing-masing desa itu telah mensosialisasikan bahwa akan ada petugas dari pemutakhiran data pemilih yang akan langsung dari rumah ke rumah melihat dokumennya untuk bisa masyarakat berpartisipasi aktif dalam proses pencoklitan ini gitu. Jadi kita juga sudah melakukan sosialisasi baik dari media sosial dan juga dari PPK dan juga PPS di wilayah masing-masing. Ya. Kayak gitu. Jadi sudah kita melakukan itu sosialisasi sebelum dimulainya pemutakhiran data pemilih, sebelum petugas ini datang dari rumah ke rumah. Iya, betul. Karena memang kendalanya biasanya pada saat pendaftaran pemilih, pada saat pencoklitan gitu ya, animo masyarakat ini biasa-biasa aja gitu. Tapi pas ketika, itu dia. Baru kada ada datang ke rumah Anda kada ada datang. Nah, itu dia yang nanti akan menjadi sebuah problem ya bagi kita. Nah, lalu warga, Mbak Nina, warga yang sudah dicoklit, ini apa tandanya? Mendapatkan stiker coklit ya. Yang pertama itu ditempel di depan rumah, itu stiker coklit, kemudian mendapatkan tanda bukti bahwa sudah dilakukan pencoklitan. Itu ada form yang diberikan, yang dipegang oleh petugas Pantarlih dan juga dipegang oleh pemilih masyarakat tersebut yang sudah didaftar. Kemudian ada tanda bukti tersebut dan juga ada yang ditempel di depan rumah ya, saya tanda bukti telah dicoklit. Oke. Sama seperti pemilu sebelumnya itu kan. Nah, lalu kita kan dalam situasi digitalisasi ya saat ini. Adakah? Baik, kita ke suara pendengar. Iya, suara pendengar, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Arma, apa kabar? Alhamdulillah, sehat-sehat semuanya. Sehat selalu, alhamdulillah. Yang ada di Tuntung Pandang, Bunda. Amin. Oke, bagaimana? Siapkah untuk memberikan suara pada pilkada atau apa yang mau di-sharing pada pagi hari ini? Wah, kalau siap sih siap terus. Siap terus, pastinya ya, sebagai warga negara yang baik. Ya iyalah. Harus siap. Semalam tuh Bunda lah, sore semalam kalau nggak salah. Ada yang ngejar Bunda tadi kan ya, ada yang ditempel di depan rumah. Oke. Nah, tapi kan orangnya nggak ada itu, nggak masalah kalau itu. Oke. Tidak ada orangnya, lawan Bunda kayak apa orang yang sebelum cukup umur sudah ada berumah tangga. Oke. Maksudnya masih di 15 kan lalu zaman ini Bunda lah. Betul. Nah, apa tuh wajib memilih gitu. Oke. Masalahnya belum cukup umur. Kan zaman sekarang dimaklumi aja. Betul. Jadi kan bisa karena gitu loh Bunda. Kan kadang-kadang ya belum cukup umur tapi sudah itu tadi lah, sudah punya anak itu. Iya betul. Oke. Ya cuma itu aja. Bu Arma. Pon Mas Iwan. Tadi Bu Arma nanyakan ditempel stiker, tapi orangnya nggak ada. Itu berarti belum didatengin Pantarlih. Didatangin tapi orangnya nggak ada, belum ketemu berarti. Tapi ditempel katanya. Nggak ada. Larangnya betutup, larangnya kan kerja. Tapi nggak ditempel kan? Tapi ditempel. Ya ditempel Mas Iwan. Bagaimana tuh Bu Nina? Iya. Belum ditempel. Itu sudah ditempel. Tapi belum ketemu dengan orang rumah. Itu kan berarti belum ada Dia sudah datang, tapi tidak ketemu dengan orang rumah. Udah melihat semalam tuh itu. Oke, baik. Iya, terima kasih Bu Arma informasi. Sama-sama, salam sehat semuanya. Amin. Oke. Waalaikumsalam. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Artinya kan stiker sudah didata, tapi ini digital ya. Iya, ini tadi yang menjadi salah satu dari permasalahan yang dihadapi. Ya, ketika si Pantarlih datang ke rumah begitu ya, tapi tidak ketemu, mungkin sudah beberapa kali mungkin dia datang ya, tapi tidak ketemu. Udah sudah 3 kali, tempel aja gitu. Nah, lalu ditempel stiker bahwa sudah dicoklit. Tanggapannya. Untuk keharusan memang seharusnya bertemu langsung dengan masyarakat tersebut sebelum menempel, karena untuk menempel juga kita harus
izin dengan pemilik rumah. Yang pasti adalah kita dari petugas Pantarlih itu wajib untuk mendatangi secara faktual. Tadi, misalnya dia bekerja larut malam kayak Mas tadi, ternyata malam pun harus didatangin, nggak mengenal waktu. Jadi kapan masyarakat tersebut ada di rumah warga tersebut, maka pada jam itu juga harus datang. Iya, karena kita tidak tahu ya, karena banyak petugas pemilih kita ya, 1000 sekian orang gitu kan, beda-beda kan ya karakter orang begitu. Ada yang welcome, ada yang enggak. Iya, kesulitan yang dihadapi per medan juga akan berbeda-beda. Iya, betul. Jadi itu juga menjadi tantangan juga. Nah, sekarang kalau misalnya ada masyarakat kita yang menghadapi seperti itu, apa yang harus mereka lakukan? Apakah melapor ke KPU, melapor ke ketua RT, kepala desa, atau bagaimana? Merobek stikernya kah? Yang pertama bisa konfirmasi dulu dengan PPS-nya ya di wilayah tersebut. Gitu. Ini saya sudah ditempel, tapi saya merasa belum didata nih. Nah, itu bisa konfirmasi dengan PPS di wilayah masing-masing. Jadi nanti juga akan konfirmasi kembali dengan petugas kita apakah betul sudah dilakukan pendataan sebelum ditempel gitu ya. Karena memang orang tersebut tidak ada. Karena makanya tadi kami himbau juga kepada petugas Pantarlih kita, jika tidak bertemu dengan warga rumah tersebut, maka bisa koordinasi dengan RT-nya lah paling enggak di situ atau tetangganya. Nah, itu salah satu yang terakhir ya. Mungkin sudah beberapa kali dia datang. Nah, saya tadi mengantisipasinya ininya seperti itu. Ketika si Pantarlih ini sudah beberapa kali mendatangi rumah penduduk ini tapi tidak bertemu begitu, lalu dia melakukan koordinasi dengan ketua RT. Kada apa-apa jadi ketua RT. Pas saja sudah data yang ada nih, lalu ditempel lah begitu. Dia bertanya lagi, Bu. Oke, baik. Suara pendengar? Baik, suara pendengar, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, dengan siapa di mana? Halo? Dengan siapa di mana, Ibu? Terputus nih, Bu. Ya, kita sambung lagi. Oke, sambung lagi ya. Oke, baik. Ya, kita masih di kondisi di lapangan ya, kondisi di lapangan. Nah, apakah dalam kondisi ini begitu oleh KPU ini dapat disahkan data itu? Yang pasti setelah dikonfirmasi dulu dengan petugasnya lah, karena memang syarat itu kita harus bertemu secara faktual. Misalnya itu seperti syarat utamanya ya, syarat utamanya harus piece to piece gitu ya. Iya betul, karena kita melihat nomor kakak, dokumen kemudian KTP, apakah ada kesalahan atau tidak. Nah itu, jadi harus betul-betul memang secara langsung kita untuk bertemu dan melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih tersebut. Oke, baik. Kita ke suara pendengar yang di chatting. Boleh tanya, Bu? Boleh? Nggak boleh. Iya. Bagaimana dengan orang yang keluar daerah untuk bekerja dan masuk hak pilih, tapi keadaan tidak memungkinkan untuk pulang untuk memilih? Apakah ada solusi? Seperti contohnya misalnya kami buruh tambang yang jauh dari rumah dan biasa bekerja di hutan jauh dari kampung. Apakah ada solusi buat yang orang yang seperti ini, yang seperti kami ya, dari rekan Agus Supian. Baik, terima kasih rekan Agus Supian. Mungkin sayang, Bu, satu suara. Betul sekali. Sepanjang alamat dokumen di KTP tersebut masih alamat domisili yang bersangkutan sebelumnya, maka dia akan tetap terdaftar di situ ya. Tetap terdaftar di daftar pemilih tetap sebelumnya dan juga bisa melakukan layanan pindah memilih, tapi dengan catatan setelah dia terdaftar sebagai daftar pemilih ya, meskipun dia terdaftar di luar tanah laut, tetapi dia ingin memilih di tanah laut nih kan. Kasusnya begini, Bu, dia memang orang tanah laut, dia punya KTP tanah laut, tetapi pada saat itu kan bukan hari libur kan ya. Dia sudah terdaftar juga sih, Bu. Iya, sudah terdaftar juga di Coklit, tetapi pada saat pemilihan itu ia sedang bekerja. Nah, bekerja misalnya nih kayak di pertambangan, di perkebunan gitu kan, jauh dari TPS begitu. Jauh dari TPS. Iya. Nggak bisa pulang ke rumah. Iya. Apakah perwakilan mungkin maksudnya begitu? Atau solusinya apa begitu? Solusinya ya menyempatkan waktu lah untuk menggunakan hak suaranya pada saat hari pemilihan. Akan dipotong perusahaan. Sejam dipotong berapa ribu gitu kan ya? Iya. Maksud saya begini. Apakah KPU membuat sebuah permudahan ya bagi masyarakat kita yang jauh dari TPS ini begitu, karena ada daerah-daerah kita yang memang penduduknya jarang, Ibu. Dihitung tadi kan per orang ya di TPS itu 500 TPS, tapi sebenarnya daerahnya luas begitu, sehingga TPS yang ditetapkan bagi mereka ini jauh dari tempat tinggal, jauh dari tempat kerja mereka. Apakah dimungkinkan petugas
PPS ya PPS, PPK itu mendatangi misalnya tempat kerja mereka? Kalau untuk mendatangi, adakah standar operasional yang seperti itu begitu? Seperti itu tidak ada. Jadi solusinya ya menyempatkan waktu. Menyempatkan waktu itu intinya Bu ya. Pemungutan suara tersebut karena tidak ada misalnya karena TPS terlalu jauh dengan tempat bekerja, saya mau pilih di TPS dekat sini tidak bisa karena dia sudah terdaftar di TPS yang pindah TPS tidak bisa ya? Pindah TPS yang paling dekat begitu? Yang seperti yang ulun sebutkan tadi adalah layanan pindah memilih Ibu. Jadi setelah dia mengetahui terdaftar sebagai daftar pemilih tetap nih, itu nanti muncul, kita bisa cek kayak kemarin cek dengan TPS, muncul alamat TPS di sini. Iya. Karena alamat TPS itu menyesuaikan dengan alamat rumah ya. Meskipun dia bekerjanya jauh. Iya. Karena sudah mencek, ulun terdaftar nih di sini, kawan nih jauh, ulun tempat begawi. Nah, itu bisa melakukan layanan pindah memilih Ibu. Sebelum hari H ya. Berapa waktu yang diberikan? Waktunya yang pasti setelah penetapan daftar pemilih tetap. Setelah itu kemudian nanti ada rentan waktu, saya kurang ini ya untuk beberapa bulannya sebelum hari H yang pasti juga seperti sama pemilu kemarin ada H-7 dan H-30 itu ketentuan-ketentuan untuk layanan pindah memilih. Itu bisa untuk melakukan layanan pindah milih di TPS yang dekat di tempat kerjanya kayak gitu, tapi dengan catatan bahwa dia telah terdaftar sebagai daftar pemilih tetap melakukan layanan pindah pemilih. Nah, jadi bisa gitu. Jadi syaratnya tapi terdaftar dulu di TPS. Melaporkan diri ini kemana? Ke PPS atau ke mana? Ke kepala desa? Ke PPS masing-masing. Jadi bisa misalnya dia di Kintab ya, misal bekerja di Kintab tapi KTP-nya di sini gitu ya. Jadi bisa melaporkan ke PPS yang ada di Kintab itu bisa. Ke PPS di wilayah desa sana melaporkan juga bisa. Jadi tidak perlu ke Plehari untuk melaporkan di wilayah PPS di sini gitu. Apakah nanti dengan kondisi ini daftar di Plehari nanti akan dihapus, daftar pemilih tetap di Plehari akan dihapus, daftar pemilih kan ditambah di situ? Iya, betul. Seperti itu. Jadi nanti yang di sini juga yang di sini akan dihapus, akan ditambahkan ke di mana dia untuk pindah memilih tadi sesuai alamat yang dia tentu dengan menggunakan surat keterangan yang seperti Ibu sebutkan tadi, surat keterangan dari atasan bahwa bekerja dan di sini melampirkan itu, kemudian persyaratan telah terdaftar sebagai daftar pemilih. Kita memaklumi juga ya karena tadi saya sebutkan daerah kita ini kan daerah pertambangan, daerah perkebunan, daerah industri begitu ya, dan pihak swasta sangat disiplin dengan jam kerja. Ya mungkin dalam rangka mengoptimalkan pilkada ini, Mbak, apakah ada himbauan untuk perusahaan supaya menyempatkan karyawannya untuk bisa pulang? Iya, atau paling tidak ada. Atau mungkin bisa dipermudah lagi di sana ada mungkin kolektif di sana. Tidak bisa, kan sudah dihitung, TPS itu sudah dihitung begitu. Iya. Siapa tahu, Bu. Adakah kita melakukan kerjasama gitu dengan perusahaan? Kan perusahaan kita banyak nih, berapa ratus di Plehari ya. Nah, dengan kondisi seperti ini, ada MOU misalnya atau ada kesepakatan bersama gitu dengan perusahaan bahwa pada hari pemilihan umum kepala daerah itu bagi karyawan yang memilih begitu tidak masuk kerja karena memilih itu diberikan dispensasi, tidak dipotong gaji maksudnya. Kita melakukan himbauan sih Bu, sama seperti proses pemutakhiran ini ya. Jadi kita melakukan himbauan kepada yang tidak bisa kembali ke tempat asalnya pada saat nanti hari pemungutan suara itu kita melakukan sosialisasi juga himbauan-himbauan gitu sih. Oke. Jadi buat rekan Agus Supian tadi ya, bagi pekerja yang bekerja jauh dari rumahnya, maka nanti setelah DPT ditetapkan ya, Anda dapat melapor kepada PPS. Apakah PPS setempat di alamat Anda atau PPS di mana Anda bekerja. Yang terdekat dengan tempat bekerja Anda begitu ya. Jadi kalau bisa mungkin sempatkan waktu ataupun juga waktu libur sebentar Bu ya. Nah, karena katanya dia harus ngejar jagoan dia gitu dipilih. Iya. Tapi ini juga berkaitan dengan toleransi dari perusahaan itu sendiri. Kalau KPU tidak melakukan adanya komitmen bersama dengan perusahaan itu, tentu perusahaan akan memberlakukan sanksi bagi karyawan yang tidak hadir pada hari itu. Padahal dia semangat nih untuk memenangkan jagoannya begitu, dengan tidak masuk kerja, sehingga
terjadilah pemotongan tukin ya. Tukin. Iya, lalu rentetannya banyak. Nah, itu dia yang perlu kita sikapi juga dari saat ini. Surat himbauankah begitu dari KPU ya kepada seluruh perusahaan agar memberikan dispensasi kepada karyawan-karyawatinya pada hari pemungutan suara itu. Iya, saya berharapnya seperti itu. Himbauan seperti itu yang kami sampaikan juga kepada perusahaan-perusahaan. Sama seperti pemilu kemarin. Iya. Kita berharap seperti itu. Ada himbauan ya yang ditandatangani oleh Pak PJ Bupati begitu ya. Jadi benar-benar perusahaan ini akan dapat mentaati. Ya kalau hanya sekadar sosialisasi ya, sosialisasi kan ya kayak ibarat kita tuh hanya memadahkan aja. Nah, saya taati atau kadar saya taati tidak ada sanksinya gitu kan ya. Tetapi ketika ada sudah surat edaran dari orang nomor 1 di tanah laut gitu kan, itu sudah menjadi sebuah produk hukum. Iya, dan berimbas kepada sanksi jika kita melanggar. Penetapan hari libur gitu, seperti itu contohnya Bu ya. Boleh, atau misalnya tapi setengah hari doang. Penetapan hari liburnya. Iya, begitu. Iya, perusahaan juga kan akan terjadi stagnan atau mungkin tidak lancar ya pada saat ada karyawannya yang tidak hadir begitu kan. Jadi tapi inilah ibaratnya resiko kita ya untuk mensukseskan pilkada ini. Jadi harus ada kerjasama ya. Tanpa adanya kerjasama itu tidak akan dapat berjalan dengan baik ya, dan suara yang nanti kita peroleh juga tidak maksimal. Seperti itu ya. Nah, jadi kita berharap itu adanya surat edaran ya yang ditandatangani oleh penjabat Bupati Tanah Laut kepada perusahaan-perusahaan untuk memberikan dispensasi ya. Nah, tapi dengan catatan juga ya, para karyawan jangan mempergunakan dispensasi ini dengan semena-mena juga begitu ya. Ternyata malam masih masukkan. Iya. Habis nyoblos mancing kemudian. Iya, kesempatan ada dispensasi begitu ya. Iya, berharap kita seperti itu ya. Ada kerjasama ya. Begitu ya, rekan Agus Supian. Ada. Enggak ada, Bu. Oke, baik. Wah, waktu kita sudah berada di penghujung. Saya ingin tahu Bu ya, kalau mungkin kalau melangkah jauh, mohon maaf. Setelah pemberitahuan dan juga pendaftaran pemantau pemilih pilihan, apa nih tahapan berikutnya, Bu? Apa sudah merujuk kepada setelah DPT ya? Setelah sudah diberitahukan, sudah pemberitahuan pemilihan, sudah sudah pemutahiran fix dong. Ya. Jadi kita ada tahapan persiapan dan juga penyelenggaraan yang dulu sebelumnya. Dah ya. Tahapan selanjutnya setelah DPT atau masuk ke tahapan penyelenggaraan. Ya. Oke. Yang pertama adalah pengumuman dari pendaftaran pasangan calon. Pengumuman pendaftaran pasangan calon itu nanti kita mulai di tanggal 24 sampai 26 Agustus. Itu untuk pengumumannya, untuk pendaftarannya. Kemudian untuk pendaftaran pasangan calon itu di tanggal 27 sampai dengan 29 Agustus. Nah, jadi nanti di situ baru kita ketahui siapa yang mencalonkan di bulan Agustus tersebut. Agustus ya, masyarakat Tanah Laut ya, Agustus ya. Jadi nanti di bulan Agustus, nanti setelah itu tahapannya penelitian persyaratan calon, kemudian penetapan pasangan calon. Itu penetapan pasangan calon di tanggal 22 September nanti akan ditetapkan. Kemudian setelah itu juga berlanjut ke tahapan masa kampanye. Setelah itu masuk ke pemungutan suara. Jadi persiapan setelah pemutakhiran ini adalah juga pengumuman pendaftaran pasangan calon yang diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik. Kalau untuk perseorangan kita di Tanah Laut memang dipastikan tidak ada, karena kita juga sudah melakukan pengumuman ya untuk penyerahan syarat dukungan bagi mereka yang ingin mencalonkan. Harus ada dari partai politik ya. Harus ada dukungan dari partai politik. Begitu. Untuk yang perseorangan itu dari sejumlah orang. Gitu. Ya, dan itu juga tahapannya sudah lewat, sudah kita buka itu di tanggal 8 sampai 12 Mei kemarin untuk pemenuhan persyaratan penyerahan dukungan untuk calon perseorangan yang ingin mendaftar di jalur perseorangan yang mandiri ya. Jumlah orang itu pada tanggal 8 sampai 12 Mei, tetapi pada rentan waktu tersebut tidak ada. Berarti dapat dipastikan tidak ada berarti ya. Oke. Perseorangan di Tanah Laut. Nah, kemudian yang nanti itu di bulan Agustus itu adalah pasangan calon yang diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik. Pendaftaran pasangan bacalon ya? Iya betul, itu di bulan Agustus nanti. Oke. Persiapannya itu nanti ya. Setelah pemutakhiran ini. Nah, nanti kita akan masuk ke dalam pendaftaran bacalon di bulan Agustus. Ini suhu Tanah Laut ini akan semakin
hot ya. Iya. semakin Sekarang juga udah hot, Bu. Iya. Medsos-nya rame ya. Hot bagi masyarakat gitu ya. Aku tadi ada main aja gitu. Iya, betul. Iya. Kalau ini nanti pada Agustus nanti hotnya akan sampai ke KPU. Iya, akan sampai ke KPU. Antisipasi dari KPU sendiri bagaimana? Antisipasi untuk saat-saat pendaftaran nanti. Antisipasi pada saat pendaftaran kita KPU melakukan persiapan Oke. Pengumuman. Ada SOP-nya begitu ya. Jadi pada saat pengumuman nanti juga di tanggal 24 sampai 26 itu akan juga disampaikan dengan persyaratan-persyaratannya kayak gitu. Baik yang dari partai politik dan juga persyaratan dari calonnya itu kan disampaikan nanti di tanggal 24 dan 26 di pengumuman pendaftaran pasangan calon, kemudian 27 sampai 29 itu pendaftaran pasangan calonnya. Jadi nanti baru kita bisa melihat itu siapa yang mendaftarkan di tanah laut. Oke. Maksud saya begini, saat ini apakah KPU sudah membuat SOP tentang yang hendak mendaftar nih harus kayak apa begitu kan? Harus kayak apa? Membawa dukungan sebanyak-banyaknya kah? Ya, atau ada kasmen ya apa sih? Nah, ya ada iring-iringan atau apa begitu. Nah, kemudian jadwal dari pendaftaran ini, olehkah sehari itu misalnya berdua atau bertiga atau berapa, bebas aja kapan maunya begitu? Itu yang saya maksudkan. Saya khawatirnya begini, ketika dalam satu hari itu misalnya ya pendaftaran itu tabrakan, samaan gitu kan, ini pendukung saya, ini pendukungnya Iwan gitu kan. Nah, kita akan bentrok di situ begitu. Untuk jadwal misalnya dalam satu hari itu berapa, tidak disebutkan ya dalam satu hari mau berapa yang mendaftarkan. Tapi untuk pendaftaran ini berdasarkan aturan yang sudah dikeluarkan oleh KPU RI yaitu PKPU 8 tahun 2024 tentang pencalonan, tidak disebutkan sih dalam satu hari itu ada berapa yang tidak dibatasi begitu ya, dalam satu hari itu paling tidak ada 2 bacalon atau 3 bacalon begitu, artinya bebas aja. Gitu ya, ada dijadwalkan dalam satu hari harus 1 gitu ya, terus berikutnya harus 1 atau 2 gitu. Ada sih. Ya, dalam satu hari misalnya ada 2 mendaftarkan kan dari masing-masing partainya nih mendaftarkan. Khawatirnya begini Mbak Nina, ketika di hari pertama adem-adem aja, nggak ada yang daftar gitu ya, paling setiawan juri yang daftar gitu kan ya. Iya, di hari pas di injury time gitu, lalu rame-rame begitu. Nah, menyikapi dalam kondisi ini, mampukah KPU nanti melakukan pendaftaran sesuai dengan SOP-nya, kemudian juga tentang keamanan, fasilitas dan lain sebagainya? Yang pasti kita juga akan melakukan persiapan untuk itu, Bu ya. Dan kita juga berkoordinasi dengan stakeholder terkait untuk persiapan tersebut. Saya tahu kalau kantor KPU kan halamannya tidak terlalu luas begitu. Kalau misalnya pada hari itu ya datang 4 bacalon aja, 4 bacalon dengan massa misalnya 1 bacalon 100 lebih. Mungkin nanti bisa kita mendapatkan informasi dari penghubung dari partai ya. Bisa mau hari apa itu dia yang ingin saya kejar. Dari jauh-jauh hari gitu kan, KPU sudah melakukan koordinasi dengan partai. Kalau perlu nanti kita membuat menetapkan jadwal gitu. Pian hendak hari apa dari tanggal sekian dengan tanggal sekian. Sehingga KPU benar-benar siap begitu dengan fasilitas, dengan sarana prasarana, dengan petugas keamanannya dan lain-lainnya. Atau pendukungnya juga, hari ini Bu Nelly nih, kita besok aja dah. Seperti itu. Dan emang apakah ada ketentuan nih pengumuman pendaftar atau yang mendaftar ke KPU ini membawa dukungan yang banyak? Iya, itu tadi berkaitan dengan SOP tadi. SOP pendaftar bacalon itu, adakah SOP-nya bahwa bacalon misalnya harus membawa pendukung maksimal sekian begitu. Ya, atau ada keramaian? Iya, kegiatan bacalon tidak dibenarkan misalnya membawa panggungnya juga. Ada live panggungnya juga. Itu SOP itu yang saya maksudkan tadi. Tidak ada ketentuan. Oh, tidak ada. Membawa dukungan dengan sejumlah berapa atau harus diacarakan itu tidak. Jadi bagus untuk para pasangan ya. Untuk tidak harus ada di maksimal berapa yang menyertai. Iya. Tidak ada aturannya kayak gitu yang menyebutkan. Jadi bebas sih mau bawa berapa. Tapi secukupnya di kantor KPU aja sih. Iya, nah itu tadi yang saya maksudkan tadi. Kan bacalon, kemudian pendukung, ini nggak peduli seberapa kantor KPU gitu. Yang penting kita ikut, ini jagoan saya bisa ikut gitu kan ya. Nah, seperti itu. Maka ikutlah beramai-ramai.
Nah, tahapan kampanye belum tapi udah ramai Bu ya. Iya. Sehingga dari bundaran Kejaksaan itu sampai ke kantor KPU macet. Nah, itu pendukung saya sudah banyak sekali. Iya, berjalan. Dari situ kan biasanya jalan ya. Jalan dengan ada hadra ya, atau itu membutuhkan koordinasi dengan pihak keamanan, KPU itu ya. dia yang saya maksudkan. Iya. KPU sejatinya harus membuat SOP itu, membatasi siapa saja yang boleh ikut dalam hal pendaftaran ini. Ya, membawanya berapa, apa saja yang perlengkapan yang boleh dan tidak boleh begitu. Karena akan berpengaruh Mbak Nina, sangat berpengaruh. Meskipun mungkin aturan pusat tidak ada, ya, tetapi kita menyikapi daerah kita ya, kita menyikapi daerah kita sendiri. Tentunya KPU juga harus melihat kondisi daerah kita begitu. Nah, sehingga kita juga membuat antisipasi, ya, ancang-ancang begitu. Saya khawatirnya nanti ada Riok Ponorogo, ada band, ada Banyuwangi. Iya, ada Sinoman Hadra. Iya, oke ya itu tadi dari bundaran sampai ke kantor KPU macet. Gambarannya Bu ya. Iya, gambarannya. Padahal kita belum koordinasi dengan pihak polisian Bu ya. Iya. Jadi ribet banget nih, rekayasa lalu lintasnya nggak ada. Nah, itu dia. Iya, itu dia yang saya maksudkan. Ya, agar dapat diminimalisir lah istilahnya kan. Dan ketika orang banyak hadir ya, apalagi tadi tidak ditentukan jadwalnya ya, boleh kapan saja begitu ya, mengantisipasi juga pada hari itu nanti akan banyak yang mendaftar ya, bacalon yang mendaftar, pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah begitu, masing-masing mereka membawa pendukung yang banyak. Wah, saya dari bayangkan akan terjadi akan terjadi sebuah penumpukan massa yang luar biasa, dan itu akan rentan dengan berbagai tindakan kriminal. Iya. Pasti kita juga persiapan koordinasi dengan stakeholder untuk persiapan penerimaan pendaftaran tersebut di tanggal 27 sampai 29 nanti. Kalau misalnya membuat persyaratan tadi memungkinkan enggak Mbak Nina? Persyaratan untuk mendaftar begitu kan, bagi bacalon yang mendaftar, yang akan melakukan pendaftaran, diharuskan misalnya ini. Nah, khususnya tadi pembatasan dari masa yang dibawa. Ya, mungkin nanti itu kan kami koordinasikan kembali baik dari internal kami di KPU dan juga dengan stakeholder untuk persiapan penerimaan. Dan alat peraga ya. Iya. Khawatirnya nanti baleho sering ganalan dibawa. Ganalan. Iya. Ini karena ibaratnya kita masing-masing punya jagoan ya. Dan kalau kita lihat pada saat ini begitu ya, masing-masing bakal-bakal ya. Ini kan calon begitu ya, bakal-bakal yang sudah muncul, tokoh-tokoh yang sudah muncul ini kan orang-orang hebat semua begitu. Tentunya punya dukungan dan punya masa yang banyak. Gitu. Dan mungkin calon juga tidak mengira bahwa akan ada seperti banyak dukungan yang ikut ya. Iya. Karena tidak direncanakan juga. Nah, seperti itu. Jadi butuh butuh adanya pembatasan SOP-nya yang disampaikan kepada partai politik ya, untuk dapat mentaati begitu ya, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan saja. Iya, karena kita tahu ya, ketika terjadi penumpukan massa, apalagi itu dalam berbeda sudut pandang ya, berbeda jagoan, itu akan rentan. Iya, belum lagi masalah lalu lintas ya. Saya ingin tanya nih Bu, persiapan pilkada untuk tahun lalu sudah berapa persen nih Bu? Untuk KPU? Pilkada yang pasti masih sampai di tahapan ini ya, penyusunan pemutakhiran. Untuk persiapan pencalonan yang masih nanti di bulan Agustus, sekitar persiapannya ya udah 50%. 50%. Untuk sebelumnya penyusunan daftar pemilih tetap. Oke. Setelah pendaftaran bacalon tadi dilanjutkan dengan tahapan berikutnya apa nih Mbak Nina? Pendaftaran maka masuk ke penelitian administrasi persyaratan calon. Penelitian administrasi ya. Administrasi persyaratan calon. Nah, setelah itu masuk di penetapan pasangan calon. Gitu. Setelah penetapan pasangan calon juga masuk ke tahapan kampanye dimulai. Setelah itu hari pemungutan suara 27 November, rekapitulasi. Pada saat hari pemungutan suara dan rekapitulasi, kemudian setelahnya penetapan hasil, kemudian jika ada sengketa hasil dan berikutnya. Oke, ini berarti hari hanya ya setelah kampanye. Oke.
Apa tadi ya yang mau saya tanyakan? Oke, penelitian administrasi, ya penelitian administrasi bacalon ya, Mbak Nina. Artinya dalam tahap penelitian administrasi bacalon ini masih dimungkinkan adanya pergantian. Apakah ada ketentuan seperti itu atau bagaimana? Ini masih ada mungkin pergantian ya. Ya. Juga pada saat itu maka terjadi jadi Bu Nelly anak Iwan aja. Nah, iya. Tapi sebelum itu memang sudah sampaikan bahwa betul-betul mendaftar gitu ya, jangan sampai. Ya paling tidak dihindari ya adanya pergantian di setelah pendaftaran gitu ya. Oke. Kalau ke bacalon itu sudah di luar ranah kita ya. Banyak juga ya 37 provinsi ya. Iya, betul. Yang 508 kabupaten kota. Serentaknya. Oke. Nah, lalu Mbak Nina, koordinasi kita dalam menghadapi pemilihan kepala daerah 2024 ini, apakah sudah kita lakukan? Ada sebuah kayak tim atau mungkin ada siapa yang bertugas atau maksud saya dari instansi luar begitu. Jadi bukan dari KPU, bukan dari PPS, bukan dari KPPK tadi. Koordinasi yang pasti kita bersama dengan pemerintah daerah ya, dukungan untuk penyelenggaraan pemilihan ini, untuk persiapan pemilihan kepala daerah kita juga koordinasi yang pasti dengan pemerintah daerah, juga stakeholder terkait di luar dari ad hoc kami, juga di luar dari KPU, instansi-instansi yang nanti kami perlukan untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, yang pasti dengan pemerintah daerah kita koordinasi untuk persiapan tersebut. Iya. Artinya lebih banyak yang melakukan pengawasan ya akan lebih valid gitu ya. Hasil dari pemilihan ini. Kita berharap seperti itu begitu ya. Sehingga tidak ada terjadi kesimpang siuran. Kita berharap benar-benar dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Oke, terakhir mungkin juga sebagai closing ya. Apa yang diharapkan dari masyarakat Tanah Laut untuk persiapan pilkada ini? Yang diharapkan kepada masyarakat Kabupaten Tanah Laut untuk persiapan pilkada ini, yang pertama karena kita masuk di tahapan pemutakhiran ya, jadi untuk sama-sama berperan aktif mendukung mensukseskan pelaksanaan coklit, di mana masyarakat berperan aktif untuk menerima petugas dan juga proaktif untuk melihatkan KK maupun dokumennya untuk kita nanti yang terdaftar, memastikan bahwa kita terdaftar sebagai daftar pemilih tetap untuk pemilihan kepala daerah nanti, karena satu suara itu sangat menentukan. Iya, betul sekali. Kita ke depan. Iya, sama setetes darah adalah satu nyawa begitu ya. Meskipun hari pemungutan suara itu masih jauh ya, di bulan November, tapi persiapan dari sekarang itu adalah menentukan kita untuk siapa yang akan kita pilih nanti. Pastikan kita terdaftar sebagai daftar pemilih tetap. Dan gunakan hak suara kita, jangan sampai golput nanti pada saat hari pemungutan. Betul sekali. Gunakan hak suara ya dengan baik. Baik, saudara pendengar, sayang sekali waktu kebersamaan kita sudah berada di zona lewat malah ya. Iya, kalau kita berbicara soal pilkada ini memang banyak yang mesti disikapi, banyak yang mesti dibicarakan begitu ya. Ya, tapi mudah-mudahan apa yang kita bicarakan di pagi hari ini, Mbak Nina, dapat memberikan pencerahan kepada pendengar kita, khususnya warga Kabupaten Tanah Laut tercinta. Dan ini juga pada akhirnya seperti yang disampaikan oleh Mbak Nina tadi, dapat bersama-sama berperan aktif ya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing ya dari setiap tahapan pilkada ini sampai dengan penetapan nanti ya calon kepala daerah. Kita berharap mudah-mudahan pilkada di Tanah Laut berjalan dengan tertib, aman, lancar ya, dan menghasilkan pemimpin yang benar-benar sesuai dengan aspirasi dari masyarakat Tanah Laut.